5 Panzer APC paling tua ini masih beroperasi di Asia Tenggara sampai sekarang. Halo semua, ketemu lagi kita di channel Si5. Di beberapa video sebelumnya, kita telah membahas pesawat angkut tertua yang masih beroperasi di Asia Tenggara. Nah, kurang rasanya kalau kita tidak membahas versi daratnya juga. Dalam hal ini, Panzer APC atau pengangkut personil. Panzer APC sendiri sebenarnya sudah cukup umum digunakan dalam dunia militer, bahkan sejak Perang Dunia Pertama. Namun, siapa sangka banyak negara di zaman sekarang, khususnya di kawasan Asia Tenggara, yang masih mengoperasikan panzer-panzer yang meramaikan zaman Perang Dunia. Berikut 5 Panzer APC paling tua yang masih beroperasi di Asia Tenggara. 5. AMX VCI. Kamu tentu tahu tank AMX-13. Ini adalah varian APC-nya yang ternyata masih digunakan di beberapa negara sampai sekarang. AMX VCI bahkan merupakan garis depan kekuatan panzer APC Angkatan Darat Prancis sampai akhirnya digantikan oleh AMX-10P. Dengan dimensi panjang 5,7 meter dan bobot 15 ton, panzer APC ini dikendalikan oleh 3 orang kru dan mampu membawa personil hingga 10 orang. Walaupun hanya merupakan panzer APC, AMX VCI tetap dibekali dengan sejumlah persenjataan. Di antaranya ada meriam berkaliber 20 mm sebagai senjata utama dan senapan mesin sebagai senjata sekunder. Kendaraan yang dibalut lapis baja setebal 10 hingga 40 mm ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum 60 km per jam. Ini berkat mesin 8 silindernya yang mampu memuntahkan tenaga hingga 250 horsepower. Dengan mesin ini pula, AMX VCI memiliki jarak operasional hingga 350 km. Nah, AMX VCI mulai diproduksi pada awal tahun 1957. Ketika itu diproduksi sebanyak sekitar 3.000 unit dengan inisial AMX-13 VTT dan hanya dipersenjatai dengan senapan mesin saja. Di masa sekarang ada setidaknya 9 negara bermiliter yang masih setia mengoperasikan Panzer APC ini. Kebanyakan merupakan negara-negara di Amerika Latin dan beberapa negara di Timur Tengah. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang masih mengoperasikan AMX VCI. Pada tahun 1960-an, TNI Angkatan Darat membeli sekitar 200 unit Panzer APC ini. Kemudian pada tahun 2016 hanya menyisakan 75 unit saja yang masih beroperasi. Sekarang tidak diketahui dengan pasti berapa unit yang masih aktif. Namun berapapun itu, AMX VCI milik TNI Angkatan Darat telah diretrofit oleh PT Pindad. 4. BTR 50. Kalau tadi berdasarkan tank AMX-13, yang satu ini berdasarkan tank Uni Soviet PT-76. BTR-50 merupakan panzer APC yang telah melalang buana di berbagai operasi, mulai dari Six Day War, Yom Kippur, konfrontasi Indonesia dan Malaysia, hingga invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Dengan bobot sekitar 14,5 ton dan memiliki dimensi panjang sekitar 7 meter, BTR-50 dikendalikan oleh 2 orang kru dan mampu mengangkut personil hingga 20 orang. Panzer APC ini ditenagai mesin diesel 6 silinder berkekuatan 240 horsepower yang mampu memberikan dorongan hingga 44 km per jam dan jarak operasional sejauh 400 km. Namun tak hanya itu, karena berkemampuan amfibi, BTR-50 juga mampu melaju di air dengan kecepatan hingga 11 km per jam. Dari segi persenjataan, BTR-50 hanya dilengkapi senapan mesin berkaliber 7,62 atau 14,5 mm atau bisa juga beroperasi tanpa senjata sekalipun. Nah, Panzer APC ini mulai dikembangkan pada tahun 1952. Lalu 2 tahun kemudian baru mulai dioperasikan oleh Angkatan Darat Uni Soviet. Produksi Panzer BTR-50 dilakukan Uni Soviet dari tahun 1954 sampai tahun 1970. Kemudian produksinya dilanjutkan di Cekoslovakia hingga tahun 1972. Total ada setidaknya 40 negara di dunia yang telah mengoperasikan Panzer ini semenjak diproduksi. Dan tak hanya mengoperasikan, beberapa negara tersebut juga ikut memodifikasi dan memodernisasi.
Sekarang tersisa kira-kira setengahnya saja yang masih setia menggunakan BTR-50. Di Asia Tenggara sendiri ada 2 negara yang tercatat masih mengandalkan Panzer ini. Kedua negara tersebut adalah Vietnam dan Indonesia. Angkatan Darat Vietnam diperkirakan masih mengoperasikan sebanyak 280 unit BTR-50. Sementara di Indonesia BTR-50 dioperasikan oleh Korps Marinir. Indonesia pertama kali membeli Panzer ini pada tahun 1963 dari Uni Soviet, kemudian membeli lagi dari Ukraina pada tahun 1997 dengan total keseluruhan BTR-50 Indonesia sekitar 180 unit pada waktu itu. Sekarang diperkirakan tinggal 70-128 unit saja yang masih aktif. Untungnya semuanya telah di-upgrade dengan mesin baru, sistem radio, dan peluncur granat asap. Tak hanya PT Pindad, proses retrofit BTR-50 kepunyaan Indonesia ini juga dilakukan oleh PT Lumindo Arta Sejati. 3. Alvis Saracen. Kali ini ada Panzer APC beroda biasa, besutan pabrikan asal Inggris Alvis Car and Engineering Company. Saracen mulai dikenal dunia karena perannya dalam operasi Banner di Irlandia Utara pada tahun 1969, serta perannya dalam penegakan apartheid oleh pemerintah Afrika Selatan. Dari segi dimensi, Saracen tentu lebih kecil dari kendaraan sebelumnya, yakni dengan bobot 11 ton dan panjang hanya 4,8 meter. Namun, dengan konfigurasi 6x6, Saracen mampu melaju di medan off-road hingga kecepatan 32 km per jam, sementara di jalan biasa mampu mencapai 72 km per jam. Selain itu, dibekali mesin berkekuatan 160 horsepower, Panzer APC ini mampu mengangkut hingga 9 orang pasukan sejauh 400 km. Nah, Saracen mulai diproduksi pada tahun 1952 sampai tahun 1976. Selama periode tersebut, Panzer ini telah digunakan oleh berbagai operator di seluruh dunia dan masih digunakan sebagai Panzer APC sekunder di beberapa negara sampai hari ini. Tak kurang dari 20 negara dan organisasi militer masih mengoperasikan Saracen, termasuk Australia, Qatar, dan Inggris sendiri. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Brunei, Thailand, dan lagi-lagi Indonesia diperkirakan juga masih mengoperasikan Saracen. Angkatan Darat Brunei tercatat masih mengoperasikan Panzer ini sebanyak 15 unit, dan Angkatan Darat Thailand sekitar 20 unit. Sementara Indonesia mendatangkan Panzer bersenjata senapan mesin ini pada tahun 1960-an, sebanyak sekitar 60 unit. Pada waktu itu dibeli dengan tujuan untuk membangun satuan kavaleri TNI Angkatan Darat dan punya peran besar dalam masa revolusi tahun 1965. Sekarang Saracen TNI AD tersisa sekitar 55 unit saja dan telah di-upgrade supaya ikon film pengkhianatan G30 SPK ini tetap bertahan sesuai tuntutan zaman. Tak hanya versi APC, TNI AD juga mengoperasikan Saracen versi Command Post. Dua, BTR-40. Норовят на тебя, если не сами свалиться, то хотя бы веток накидать тебе на голову. Panzer APC lainnya yang sudah termasuk sepuh namun masih aktif adalah BTR-40. Dibuat di Uni Soviet, Panzer APC ini memiliki konfigurasi 4x4, atap terbuka dengan bobot hanya 5,3 ton. Dengan bobot yang cukup ringan, BTR-40 memiliki kecepatan maksimum tertinggi di daftar ini, yaitu hingga 80 km per jam. Kendaraan ini dibekali mesin 6 silinder bertenaga 80 horsepower yang membuatnya mampu mengangkut hingga 8 personil plus 2 orang kru sejauh 430 km. Dari segi persenjataan, tak hanya dilengkapi 3 dudukan utama untuk senapan mesin berkaliber 7,62 mm, BTR-40 juga dilengkapi 2 lubang tembak di kedua sisi lambung yang memungkinkan 4 tentara untuk menggunakan senjata mereka sambil dilindungi oleh armor APC. Tapi kalau ada yang nembak dari atas... Nah, BTR-40 mulai didesain oleh Gorky Automobile Factory pada tahun 1947. 3 tahun kemudian barulah masuk masa produksi hingga tahun 1960, bahkan sampai tahun 1969 untuk beberapa varian.
Selama rentang tahun tersebut, tidak kurang dari 8.500 unit BTR-40 telah diproduksi dan digunakan oleh 29 negara di dunia, termasuk Polandia, Israel, Jerman Timur, hingga Korea Kim Jong-un. Beberapa operasi militer yang melibatkan kendaraan ini diantaranya ada Revolusi Hungaria pada tahun 1956, Perang Perbatasan Afrika Selatan, Perang Iran-Irak, dan masih banyak lagi. Di masa sekarang, tinggal 9 negara saja yang masih setia dengan BTR-40. 3 diantaranya berasal dari Asia Tenggara, yaitu Laos, Vietnam, dan ya, kamu benar, Indonesia. Jangan khawatir, walaupun didatangkan pada awal tahun 1960-an, Panzer BTR-40 yang dioperasikan Indonesia sekarang sudah mengalami retrofit besar-besaran pada tahun 1995 dan 1996. Terutama sekali hadirnya atap model tertutup, sehingga menjadikan personil dan awak Panzer terlindungi dari serangan peluru lawan. Selain itu, BTR-40 Indonesia juga telah dilengkapi AC, mesin diesel, perangkat komunikasi, rangka, persenjataan baru, dan masih banyak lagi. Beberapa di antaranya bahkan telah dikonversi menjadi kendaraan pengintai lapis baja. Dari 100 unit awalnya yang didatangkan, sekarang tersisa 85 unit yang diperkirakan masih aktif dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat dan Brimob Polri. Di Indonesia, BTR-40 juga banyak terlibat operasi, mulai dari operasi Trikora hingga penumpasan GAM di Aceh. 1. BTR-152. Panzer APC yang terakhir ini bisa dibilang saudara dekat Panzer sebelumnya, karena didesain dan mulai dikembangkan Uni Soviet di tahun yang sama dengan BTR-40. Namun BTR-152 ini mulai diproduksi sedikit lebih awal dari BTR-40 pada tahun 1950. BTR-152 dibangun dari sasis dan drivetrain truk utilitas ZIS-151. Dengan bobot hampir 10 ton, BTR-152 dikendalikan oleh 2 orang kru dan mampu mengangkut hingga 18 personil bersenjata lengkap. Dengan kata lain, dapat membawa 1 regu infanteri atau tim senjata khusus beserta mortir dan peralatan anti-tanknya. Dengan mesin truknya, BTR-152 memiliki kecepatan maksimum hingga 75 km per jam, serta memiliki jarak operasional yang cukup jauh, yaitu hingga 650 km. Seperti Panzer APC pada umumnya, persenjataan BTR-152 tak jauh-jauh dari senapan mesin, baik berkaliber 7,62 atau 12,7 mm, serta dudukan pintel di samping yang juga dapat dipasang beberapa senapan mesin. Namun, pada varian-varian awal, BTR-152 juga ada versi anti pesawatnya yang dipersenjatai dengan senjata ZPU-2. Nah, diproduksi selama 9 tahun, ada sekitar 15.000 unit BTR-152 yang telah dibuat dan telah diekspor ke setidaknya 50 negara di dunia dan 12 organisasi militer. BTR-152 pun tentu telah terlibat di berbagai operasi, mulai dari Perang Ogaden hingga Perang Saudara Lebanon. Sekarang, tidak 2, 3, ataupun 5 negara, melainkan ada 24 negara yang dipercaya masih mengoperasikan sepuh yang satu ini. Beberapa di antaranya ada Cina, Korea Utara, dan Syria. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, Kamboja, Laos, dan Vietnam menjadi 3 operator terakhir dari Panzer ini. Untuk Kamboja dan Laos tidak diketahui secara pasti berapa unit yang masih aktif. Namun, di Vietnam, BTR-152 masih menjadi andalan Angkatan Darat mereka, di mana sekitar 160 unit Panzer ini masih dioperasikan dan dalam keadaan yang cukup terawat. Hal ini tentu saja berkat upgrade dan modernisasi yang terus dilakukan. Nah, selain 3 negara ASEAN tadi, Indonesia sebenarnya juga pernah mengoperasikan BTR-152. Lebih tepatnya dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat dan Korps Marinir. Namun, karena alasan kelangkaan suku cadang plus biaya operasional yang cukup tinggi, kiprah BTR-152 di Indonesia harus berakhir cepat pada tahun 1960-an. Jadi, itulah dia 5 Panzer APC paling tua yang masih beroperasi di Asia Tenggara menurut Si5. Nah, tonton juga video yang satu ini untuk alutsista tua lainnya. Kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.